Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Yesus Allah yang benar, kita sering mendengar istilah teologi. Apa itu artinya? Teologi berasal dari kata theos yang artinya Tuhan, dan logos yang artinya ilmu. Jadi, teologi artinya ilmu tentang Tuhan, ya? Mencari tahu tentang Tuhan. Hanya sayangnya, cari tahu tentang Tuhan mengandalkan pikiran manusia, mendirikan kebenaran sendiri, tafsir, ngarang bebas, bahkan menyesatkan, membinasakan. Persis sama dengan yang ditulis di Roma 10 ayat 2 dan 3. Giat untuk Allah, tapi tanpa pengertian yang benar. Mendirikan kebenaran sendiri, menolak takluk pada kebenaran Allah. Ya, Roma 10 ayat 2. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Itu sayangnya, ya. Berikut contoh, ya, produk teologi yang hasil tafsir itu. Ini contohnya, ya. 1. Allah Esa. Itu di Alkitab, ya. Yesus sendiri yang mengatakan dalam Markus 12 ayat 29. Tetapi oleh mereka diganti dengan Tritunggal. Tidak ada dasar ayatnya. Mengandalkan tafsir, terutama gagal paham di 1 Yohanes 5 ayat 7 dan 8. Ada 3 yang memberi kesaksian di sorga maupun di bumi, dan ketiganya adalah satu. Lalu dipakai dasar, itu kan Tritunggal, kata mereka. Mereka tidak melihat bahwa ada firman, ada Bapa, firman, dan Roh Kudus. Bukan Bapa, Anak, Roh Kudus. Ya, itu yang pertama. Ya, ini produknya, ya, dari teologi, ya, yang hasil tafsir itu. Yang kedua, Allah itu Bapa, Tuhan itu Yesus. Tuhan beda dengan Allah. Itu kata mereka, ya. Ini juga tidak ada dasar ayatnya. Bapa adalah kiasan Yesus Allah Roh di sorga, ya. Yohanes 16 ayat 25. Tuhan pasti Allah, ya. Tidak mungkin Tuhan beda dengan Allah. Markus 12 ayat 29, Wahyu 1 ayat 8. Tuhan Allah adalah Yesus Kristus. Nah, mereka gagal paham dalam 1 Korintus 8 ayat 6. Allah itu Bapa, Tuhan itu Yesus. Ya, padahal Yesus mengatakan bahwa Tuhan Allah kita. Jadi Tuhan itu Allah, jangan dipisah-pisahkan. Nah, yang ketiga, di sorga ada 2 Allah. Ini produknya, produk dari teologi yang gagal. Bapa di kiri, Yesus di kanan. Gagal paham dalam Matius 26 ayat 64. Yesus duduk sebelah kanan yang maha kuasa. Ternyata yang maha kuasa adalah Yesus sendiri. Wahyu 1 ayat 8. Duduk sebelah kanan artinya berubah dari fisik menjadi roh. Dan masih banyak lagi contoh doktrin teologi yang tidak ada di Alkitab, hanya tafsir. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Allah, satu-satunya Yesus Kristus. Lalu apa bedanya dengan ajaran yang Alkitabiah? Nah,
Satu, ya, ini ajaran yang Alkitabiah. Itu bersumber dari Nabi, Rasul, dengan Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Ya. Terdapat dalam Efesus 2 ayat 20. Tidak ada ajaran Bapak Gereja, tidak ada ajaran tafsir. Jelas ya? Ini yang Alkitabiah. Kedua, tetap memegang firmanku. Firmanku itu firman Yesus ya, kunya itu huruf besar ya, kayaknya. Dan tidak menyangkal namaku, ya, nama Yesus ya. Wahyu 3 ayat 8. Tetap hanya berdasar Alkitab dan tidak menyangkal nama Yesus sebagai Tuhan Allah satu-satunya. Nah, saya rindu untuk membacakan bagi Bapak Ibu sekalian Wahyu 3 ayat 8. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu, ini kata Yesus ya, bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Namun engkau menurut firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Nah itu, tidak menyangkal nama Yesus. Itu ajaran yang Alkitabiah. Itu yang kedua ya. Jadi yang pertama, yang Alkitabiah itu adalah bersumber dari ajarannya Nabi dan Rasul dengan Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Yang kedua, tidak menyangkal nama Yesus. Yang ketiga, terdapat dalam Yohanes 17 ayat 17. Firman-Mu adalah kebenaran. Yohanes 14 ayat 6. Yesus adalah kebenaran. Tidak memakai buku-buku lain, kitab lain sebagai dasar keimanan. Itu. Yang keempat, ya, mempertahankan keimanan hanya pada Yesus Kristus. 2 Timotius 3 ayat 15. Dan mempertahankannya sampai kematian dalam Kristus. 1 Tesalonika 4 ayat 16. Wahyu 14 ayat 13. Saya bacakan dari 2 Timotius 3 ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Ini Paulus kepada Timotius ya. Yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan ya, oleh iman kepada Kristus Yesus. Jadi keselamatan itu hanya karena apa? Iman kepada siapa? Kepada Kristus Yesus. Enggak perlu tafsir. Ayatnya sudah jelas. Ya. Lalu kita lihat 1 Tesalonika 4 ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Nah, mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Ini pada kebangkitan yang pertama. Bukan yang mati dalam, siapa tuh? Allah Tritunggal, yang tidak ada di Alkitab. Bukan Allah yang mati dalam Bapa, tidak. Ayat ini jelas mengatakan, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Ya, karena namanya tercatat dalam kitab kehidupan. Jadi kebangkitan pertama itu langsung. Lalu pahala itu, perbuatan baik itu diganti dengan mahkota. Langsung sorga. Tidak ikut di dalam penghakiman. Sebab namanya tercatat dalam kitab kehidupan. Ya. Wahyu 14 ayat 13.
Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata roh. Ya, lihat, rohnya R ini huruf besar ya. Supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus. Standar kekristenan adalah apa yang tertulis di Alkitab. Satu-satunya kitab suci. Ya. Pendapat Bapak Gereja tidak boleh dipakai sebagai dasar ajaran maupun keimanan. Ya. Mereka sudah mati dan mereka harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah mereka perbuat. Ya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Ya. Yang sudah saya sampaikan ini kiranya menjadi berkat bagi kita sekalian. Amin. Baca Alkitab, sembahlah satu-satunya Tuhan Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya. Jangan sembah Allah yang lain, jangan sembah Allah Tritunggal, jangan sembah Bapa. Amin. Shalom.